Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Jamil, DR MSI, selaku penanggung jawab dan dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 2, yang saat ini perkuliahannya sedang berjalan, serta teman-teman kelas dan para penonton YouTube channel ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hidayat. Saya dari Fakultas Psikologi Reguler 2 Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan tugas besar 2 untuk mata kuliah Kewirausahaan 2 dengan tema Tempat Belajar Santai Lezinok. Lezinok sendiri adalah salah satu dari sekian banyak hasil inspirasi usaha yang ingin saya rintis. Hal tersebut dilatar belakangi dari saya yang merasa kesulitan menemukan tempat untuk mengerjakan tugas yang nyaman, tenang, dan kondusif untuk menyelesaikan tugas kuliah dan kantor, di mana saya tidak harus memesan makanan dan hanya menyewa ruangan saja. Hal tersebut saya rasakan sangat sulit ditemukan di area DKI Jakarta dan sekitarnya. Dari sekian banyak tempat yang sering saya kunjungi, sangat sulit menemukan dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, yang menginspirasi saya untuk dapat membuat jasa sewa tempat yang friendly dengan kebutuhan mahasiswa dan kalangan muda lainnya. Dari beberapa survei yang telah saya lakukan, adapun hitungan kebutuhan modal awal untuk membuka usaha Lezinok tersebut seperti sewa tempat strategis di dekat beberapa universitas ataupun sekolah seperti SMK dan SMP, peralatan dan furniture, renovasi dan dekorasi, serta pemasaran awal atau promosi, lalu biaya operasional seperti air, listrik, perabotan kebersihan, dan staf, yang diperkirakan membutuhkan biaya di angka sekitar 115 juta rupiah. Setelah saya selesai menghitung kebutuhan modal awal saya, terdapat beberapa sumber modal awal yang bisa saya dapatkan, di mana modal awal yang mungkin saya keluarkan, yang diperkirakan modal dari saya dan istri sekitar 95 juta, dan sisa kekurangan di angka 20 juta mungkin saya dapatkan dari pinjaman pihak ketiga seperti kredit usaha rakyat. Adapun 80% modal yang saya keluarkan bisa dikatakan sebagai dana dingin, di mana dana tersebut memang diperuntukkan untuk berinvestasi jangka panjang dan sebagai antisipasi membekaknya pengeluaran rutin bulanan dalam suatu usaha yang biasanya dilatar belakangi dari biaya angsuran pinjaman yang dapat membebani usaha awal yang akan kita jalankan. Selanjutnya adalah proses bisnis, dengan beberapa tahap seperti pengadaan tempat, renovasi, dekorasi, dan peralatan, operasional, distribusi, dan pemasaran, serta keamanan lingkungan. Dalam proses pengadaan tempat, analisis pasar, serta hasil identifikasi peluang yang tepat yang saya pikirkan adalah lokasi di mana banyak gedung pendidikan seperti universitas dan sekolah dengan memaksimalkan luas area parkir yang disesuaikan dengan kapasitas tampung penggunaan ruangan yang dapat dipesan. Dengan rent sewa sekitar 50 juta per tahun, akan sangat memungkinkan untuk mendapatkan tempat sewa yang strategis. Selanjutnya adalah proses renovasi, terus dekorasi, dan peralatan. Untuk kelengkapan tempat usaha yang disesuaikan dengan 2 tema. Yang pertama mungkin tema perpustakaan untuk para pengguna yang ingin melakukan aktivitas mengerjakan tugas, dan tema yang satunya adalah nosik atau nongkrong asik. Dengan fokus interior yang dapat membuat pengguna nyaman serta pendukung seperti fasilitas WiFi cepat dan stop kontak everywhere
yang membuat pengguna mau berlama-lama untuk melakukan aktivitas di setiap ruangan. Selanjutnya adalah proses operasional. Dalam menentukan operasional usaha Lezinox, saya mengkalkulasikan bahwa tempat usaha Lezinox memiliki range rata-rata buka setiap hari itu 15 jam per hari. Dimulai dari pukul 8 pagi sampai 22 petang. Yang jadwal bukanya itu Senin sampai Jumat dan Sabtu sampai Minggu menyesuaikan dengan banyaknya pengunjung. Selain itu juga, saya juga memperkirakan membutuhkan 2 pekerja di mana hal tersebut bertujuan untuk membagi jadwal masuk kerja bergantian 3-4 hari sekali untuk mengefisiensikan waktu dan biaya bensin ke tempat kerja dengan memberikan fasilitas mes untuk pekerja menginap. Adapun job desk para staf pekerja menerima tamu di resepsionis dan pengecekan rutin ruangan 3-4 jam sekali untuk dibersihkan. Selanjutnya adalah proses distribusi dan pemasaran. Dalam hal ini, saya lebih mengedepankan penggunaan teknologi untuk melakukan reservasi tempat, di mana saya dapat menciptakan sebuah aplikasi berbasis Android dan iOS untuk kebutuhan booking dan reservasi yang dihubungkan dengan pembayaran auto debit, OVO, GoPay, QRIS, dan sebagainya. Selain itu, untuk tahun pertama mungkin saya akan melakukan promosi awal melalui iklan ataupun promosi melalui influencer. Hal tersebut saya lakukan agar usaha yang saya buka ini dapat dikenal oleh khalayak orang. Lalu proses terakhir adalah keamanan dan lingkungan. Dalam hal ini, keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah prioritas tertinggi saya dalam membuka suatu usaha, di mana jaminan keamanan atas barang-barang yang dibawa dijamin keamanannya 100%. Hal tersebut dapat direalisasikan karena dalam proses pemesanan setiap orang yang masuk didata secara sistem untuk diidentifikasi dirinya melalui aplikasi dan termonitor oleh keamanan CCTV yang disediakan di setiap sudut ruangan, yang membuat keamanan tersebut menjadi cukup ketat karena setiap orang atau setiap pengunjung yang datang itu masuk dengan identitas yang jelas. Lalu untuk proyeksi keuangan. Untuk proyeksi penghasilan kotor tahunan diperkirakan 20.625.000 dalam sebulan, yang diproyeksikan pendapatan untuk 1 tahun usaha berjalan diperkirakan sekitar 247.500.000. Adapun proyeksi pengeluaran operasional tahunan yang meliputi sewa tempat, peralatan dan furnitur, renovasi dan dekorasi, pemasaran awal, dan biaya operasional bulanan seperti penggajian karyawan, pembayaran air, listrik, dan wifi, itu diperkirakan di tahun pertama ialah sekitar 225 juta dan tahun berikutnya sekitar 190 juta. Terdapat pengurangan dikarenakan peralatan dan furnitur sudah dibeli dan tidak perlu beli kembali, yang nantinya mungkin masuk ke renovasi atau dekorasi maintenance tahunan aja. Jadi proyeksi keuntungan dalam 1 tahun usaha Lezinox tersebut memiliki laba bersih di tahun pertama sekitar 22.500.000 untuk tahun pertama, dan laba bersih tahun kedua sampai ketiga di kisaran 80-100 juta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.